Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga saya dapat menyelesaikan video ini yang bertajuk model periwayatan hadis dan teknik penerjemahannya. Penyusun video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori dan masalah penerjemahan Arab dan Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah MPhil. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Sebelum lanjut ke materi model periwayatan hadis dan teknik penerjemahannya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifa Rafifah, kelas 2A, Prodi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan model periwayatan hadis dan teknik penerjemahannya. Sebelum lanjut ke model periwayatan hadis, seorang penerjemah perlu mengetahui teknik penerjemahan hadis terlebih dahulu. Yang pertama, saat kita ingin menerjemahkan matan, sebaiknya tidak ditulis miring. Yang kedua, penulisan RA atau radhiyallahu anhu ditulis di belakang nama sahabat. Dan yang ketiga, nama kompilator ditulis sesuai dengan kelaziman yang dipakai, seperti HR Al-Bukhari. Teknik penerjemahan hadis, penerjemah juga dapat memanfaatkan beberapa model periwayatan hadis, yaitu yang pertama, periwayatan mencantumkan sanad dan matan secara lengkap, termasuk redaksi yang dipakai untuk meriwayatkan. Maksudnya, untuk jenis pertama ini, untuk sanad, mat secara lengkap, baik namanya, baik lafaznya, baik artiannya, itu harus ditulis secara lengkap. Lalu redaksi dipakai untuk meriwayatkan itu seperti apa sih? Seperti lafaz haddatsana, akhbarona, anba'na, sami'na, haddatsani, akhbaroni, sami'tu. Itu. Biasanya untuk jenis pertama ini kita bisa temui hadis di berbagai kitab-kitab hadis. Seperti Sahih Bukhari yang dikoreksi oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim yang dikoreksi oleh Imam Muslim, Sunan An-Nasa'i yang dikoleksi oleh Imam An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud yang dikoleksi oleh Imam Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah yang dikoleksi oleh Imam Ibnu Majah dan lain-lainnya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Nah, sanadnya ini cukup lengkap ya, teman-teman. Lanjut ke matanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu sholatil fardhi bi 27 derajah. Lengkap juga ya. Lalu untuk redaksinya, saya udah memberikan warna merah dan garis ini supaya bisa membedakan mana bentuk model periwayatan hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Ini ada kata haddasananya, ada kata akhbaronanya, ada kata anba'nanya, ada kata sami'tu. Ingat ya teman-teman. Lalu, untuk mengartikan kata haddatsana ini, biasanya orang-orang itu masih menggunakan haddatsana itu diartikan sebagai telah menceritakan kepada kami. Kata akhbarona, orang-orang masih menggunakan artian dengan telah mengabarkan kepada kami. Anba'na juga, orang-orang masih mengartikan telah disampaikan kepada kami. Nah, kata-kata itu lebih baik dibuang, karena sangat rumit kalau menurut saya. Ya, ini masih orang-orang masih menggunakan artian seperti ini. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami,
Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Tetapi di sini saya belajar mengartikan dengan kata diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf titik 2 spasi dari Malik titik 2 spasi dari Nafi titik 2 spasi dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Muhammad SAW titik bersabda koma pada petik sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, menurut teman-teman, artinya mana sih yang enak didengar, yang enak dibaca, yang enak dipahami, yang mudah dipahami, serta tidak rumit untuk dibacanya? Apakah arti yang pertama, menceritakan kepada kami, atau artian yang kedua, diriwayatkan dari? Maka dari itu, di sini saya akan memberitahu kepada kalian bahwa untuk suatu saat nanti kalau kalian menemukan kata depan atau di hadis lain ada kata haddatsana, akhbarona, anba'na, itu kalian tidak perlu mengartikannya seperti itu, telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami, telah disampaikan kepada kami. Itu akan kepanjangan gitu. Bukan rumit, bukan ribet dibacanya, didengarnya juga. Jadi cukup diartikan, diriwayatkan dari. Ada juga nih, contoh yang kedua. Ada kata akhbarona, anba'na, haddatsana, anba'na, sami'tu. Orang-orang masih menggunakan artian dengan kata telah mengabarkan kepada kami, Abda bin Abdurrahim, telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami. Kepada kami Firas berkata, Semirsya Asyabi dari Abdullah bin Amr Nabi SAW bersabda, dosa-dosa besar adalah mensekutukan Allah, berhak kepada orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Nah, di sini saya mengartikannya cukup dengan diriwayatkan dari Abdah bin Abdurrahim, dari Ibnu Shumail, dari Syu'bah, dari Firas, dari Asyabi, dari Abdullah bin Amr menyatakan pernah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, berhak kepada orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Ya, teman-teman, mungkin lebih enak didengar itu menggunakan kata-kata diriwayatkan dari. Dan untuk hadis pertama ini juga jangan lupa dimasukin nama kompilatornya di akhir matan supaya kita tuh tahu, oh hadis tersebut diriwayatkannya oleh Imam Bukhari, hadis tersebut diriwayatkannya oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Dan sini saya menemukan hadis riwayat An-Nasa'i. Akan lebih baik juga kalau kalian itu mengetahui nomor urut hadis tersebut. Di sini saya menemukannya bahwa contoh hadis kedua ini saya temui di hadis Sunan Nasa'i nomor 4785. Jadi kesimpulannya untuk model periwayatan hadis jenis pertama ini, contohnya itu sanadnya harus lengkap, matanya harus lengkap, dan harus ada redaksi yang dipakai untuk meriwayatkan seperti kata haddatsana, akhbarona, sami'na, anba'na, sami'tu, haddatsani, akhbaroni, sami'na. Itu teman-teman. Terus untuk model periwayatan hadis yang kedua. Sekarang, periwayatan yang mencantumkan hanya rawi sahabat dan matan sepenuhnya. Biasanya kita bisa nemui hadis tersebut di buku-buku keislaman atau di dalam penyampaian pidato, atau bisa juga di khutbah keagamaan. Nah, untuk jenis hadis kedua ini berbeda dengan hadis yang pertama. Jenis hadis yang kedua ini, model periwayatannya itu bahwa sanad atau nama sahabat itu terletak di depan matan. Nah, maka dari itu ini saya berikan warna merah supaya kalian itu bisa membedakan mana model periwayatan jenis pertama, mana model periwayatan jenis kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, model jenis yang kedua itu nih
nama sanadnya atau nama sahabatnya itu terletak di depan mata. An Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa yashuddu asy'abi'ah. Di sini juga saya mengartikannya masih sama, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada petik dua seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian dia menggabungkan jari-jarinya. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengetahui kompilatornya, kalian mungkin bisa tidak menggunakannya untuk di jenis kedua ini. Akan lebih baik nama kompilator tersebut dicantumkan. Atau kalian tuh bisa mencari nama kompilator tersebut di aplikasi-aplikasi lain, karena sekarang itu kan udah canggih banget ya, udah banyak aplikasi-aplikasi buat mencari informasi. Ini contoh yang tidak ada nama kompilatornya. Nah, yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini juga nih sanad atau nama sahabatnya itu ada di depan matan. Makanya saya beri lambang atau warna merah supaya kalian tuh bisa membedakan jenis hadis pertama sampai yang terakhir. Nabi SAW, qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah titik A bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, titik dua, Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obat. Titik dua, HR Al-Bukhari. Akan lebih baik dicantumkan nama kompilatornya. Jadi kesimpulannya, untuk model periwayatan hadis jenis kedua ini, bahwa nama sanad atau nama sahabat itu terletak di depan matan. Ingat ya teman-teman, nama sahabatnya itu dicantumkan di depan atau di sebelum matan. Terus juga sekiranya akan baik bila nama kompilatornya itu disebutkan dan dicantumkan, gitu teman-teman. Dan juga untuk matan diterjemahkan itu harus sesuai dengan konteks yang didapat dari penjelasan syarahnya, gitu teman-teman. Lanjut yang ketiga, model periwayatan hadis jenis ketiga ini, periwayatan yang hanya mencantumkan matan saja dan nama kompilatornya di akhir hadis. Contohnya nih, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asran nas mulukan muttafaqun alaih. Dia hanya mencantumkan matanya saja. Dia hadis yang ketiga ini tidak ada nama sahabatnya, tapi dia mencantumkan matanya saja dan nama kompilator di belakangnya. Ini wajib ya teman-teman. Muttafaqun alaih. Biasanya hadis jenis ketiga ini bisa kita temui di berbagai koleksi kitab-kitab hadis seperti hadis Bulughul Maram, hadis kitab Riyadhus Shalihin, hadis Al-Adhkar, koleksi Syekh Ibnu Nawawi itu. Kalian bisa temui banyak banget di situ. Di sini saya mengartikannya tetap menggunakan kata diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam titik bersabda, tanda petik dua, orang yang paling baik akhlaknya titik tanda petik dua. Ingat ya teman-teman, muttafaqun alaih ini kita menggunakan nama hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim saja. Terus yang contoh kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa janna fa inna janna akdzabul hadith. Muttafaqun alaih. Sama ya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik bersabda, tanda petik dua, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Titik. Tanda petik dua, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya, untuk model periwayatan hadis jenis ketiga ini, itu hanya dicantumkan matanya saja dan nama kompilatornya. Dia tidak disebutkan nama sahabatnya. Akan lebih baik kalau misalkan hadis tersebut disertai dengan nomor urut. Dan di sini saya menemui hadis tersebut di
hadis Bulughul Maram nomor 1549. Teman-teman. Lanjut hadis yang keempat. Model hadis periwayatan yang keempat itu periwayatan yang hanya mencantumkan matan. Nah, biasanya hadis ini bisa kita temui di berbagai buku-buku klasik seperti kitab kuning. Contohnya, Ana Rasulullah SAW qala mulannas biyaumal qiyamati aktsaruhum alaihi salatan. Untuk hadis yang keempat ini, dia tidak perlu sanad. Dia hanya perlu matanya saja. Dia juga tidak perlu sama kompilatornya. Akan tetapi lebih baik jika disebutkan nama kompilatornya. Ya, hanya ada matanya saja yang sudah dimerah-merahi ya teman-teman, supaya kalian tuh bisa membedakan jenis-jenis hadis yang lainnya juga. Contoh yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi falahu mithlu ajrihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, dapat kedua, barang siapa menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kesimpulan dari hadis yang keempat ini, bahwa hadis keempat ini hanya diperlukan matanya saja. Dia tidak perlu sanadnya, dia tidak ada sanadnya, dia hanya mencantumkan matanya saja. Tetapi akan lebih baik jika nama kompilatornya itu disebutkan, gitu teman-teman. Dan matanya itu juga diterjemahkan harus sesuai konteks. Lanjut yang kelima, hadis yang terakhir, model periwayatan hadis yang terakhir itu yaitu periwayatan yang hanya mencantumkan matan, tapi diberikan catatan kaki terkait informasi hadis itu terdapat pada kitab apa. Contohnya, kalau Rasulullah SAW, ajabani amrul mu'min inna amruhu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakra wa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Yang artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, terdapat dua sungguh menakjubkan seorang mukmin sesungguhnya seluruh urusan itu baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya, dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Nah, untuk hadis periwayatan 5 ini sangat berbeda dengan hadis yang keempat, ketiga, kedua, ataupun satu. Nah, untuk periwayatan hadis kelima ini, dia hanya cukup dicantumkan matanya saja. Dia tidak dicantumkan sanadnya, akan tetapi dia perlu dengan catatan kaki. Dan di sini catatan kakinya Sahih Muslim, nomor hadis 5318, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya itu 5318. Contoh yang kedua juga, anna Rasulullah SAW qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 14, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda petik 2, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami, maksudnya urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka hal tersebut tertolak. Maka dari itu, catatan kaki di sini yaitu Sunan Ibnu Majah nomor hadis 14. Dan kesimpulan dari hadis kelima ini, model hadis periwayatan yang kelima ini hanya mencantumkan matanya saja, tetapi diberi catatan kaki. Itu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.